like, dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita ketemu lagi di sekolah minggu Kak Intom di KIP Online ya. Hari ini adalah hari yang istimewa. Kenapa? Karena hari ini kita ada hari kenaikan kelas. Kita semua naik kelas ya. Nah, untuk pertama kalinya adik-adik kita yang di home class bakal naik ke kelas, ke love class. Kita panggil ya, Lasusa. Adik. Halo Lasusa. Hari ini kelas home class naik ke kelas joy class. Love class Lasusa, bukan joy class. Kelasnya love class. Kita panggil ya, Lausanya love class. Lausa Deni, ayo masuk. Ini love class Lausa. Dedenya naik ke love class. Yang love class naik ke joy class. Salah ya Lausa ya. Salah. Yang joy classnya kemana ya Lausanya? Joy Kelas kelas. naik kelas nggak ya? Ke itu ke kelas 1 Lausa. Oh iya, yang joy classnya udah besar ya, udah masuk SD. Mereka naik ke kelas 1. Tapi berhubung sekarang masih belum boleh ketemu di gereja, kalian masih sama Lause Deni dan Lause Sal ya. Yuk, sekarang sudah siap? Kita mau berdoa dulu ya. Ya. Kita berdoa dulu ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh hadir ke sekolah minggu hari ini. Tuhan, tolong kami dari awal sampai akhir dapat beribadah dengan tenang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, langsung kan sekarang naik kelas, kita sambut ya. Iya. Kita nyanyi lagu apa? Nyanyi It's Good. It's Good. Oh, saya senang mau ketemu anak-anak baru Lausa. Langsung juga kita mau ada kelas baru ya. Nah juga baru kan senang semuanya ya. Kita nyanyi ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Iya, kita benar senang ya. Ada anak-anaknya yang dari home class, juga kalian yang join class, yang naik kelas, juga ya di love class naik ke kelas 1. Sekarang kita mau semangat dulu. Kita mau nyanyi apa? Sekolah nih matahari Lausa. Matahari ya, supaya adik-adiknya bisa ya, kita nyanyi lagu matahari dulu loh ya. Yuk berdiri yuk, berdiri semua biar semangat ya. Matahari bersinar, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Oh semangat, oh bukan begini doang. Semangat dalam saya
nyanyi dulu. My God is so big. Jadi bikin semangat ya langsung ya. Yuk. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. Iya ya, Allah kita benar-benar Allah ya. Hebat ya. Jadi kalian ingat kalau ada apa, kalau takut, kalian ingat kita punya Allah yang big, yang bisa nolong kita. Oh ya, sekarang waktunya persembahan. Jangan lupa ya, kalian siapin persembahan kalian. Ingatin bisa apa? Bisa lewat masukin ke amplop. Kalian uang persembahannya masukin ke amplop. Nanti kalau kita udah ketemu, kita bawa ke gereja. Ada cara baru loh, Jangan lupa. Gimana cara apa? pakai barcode. Barcode apa langsung itu ya di bawahnya. Nanti kan ada tulisannya. Nanti bilang minta mami, persembahan saya kasih di situ. Ya, kalau kalian nggak bisa di upload, mami bisa pakai itu ya. Nanti kasih tau papi juga ya. Pakai di situ tuh yang ada tulisannya di bawah ya. Yuk, sekarang kita mau nyanyi lagu persembahan, lagu apa? Bersyukur. Kita nyanyi buat bersyukur karena Tuhan memberi kita kesempatan untuk memberi ya. Kita nyanyi ya. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Sekali lagi ya. Bersyukur, bila syukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Sekarang kalau selesai persembahan, kita langsung persembahan ya. Jadi kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu selama 1 minggu ini. Dan terima kasih Tuhan kami boleh memberikan persembahan. Tuhan berkati orang tua kami, jaga kesehatan mereka. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sekarang kita mau siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Ada lagu baru, lagunya gampang, cuman sedikit. Kita belajar ya, pelan-pelan. Lagunya apa judulnya? Firman yang ajaib. Yuk pelan-pelan ya. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Sekali lagi ya. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Adik-adik, sekarang saatnya mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, ajar kami, dan boleh kami simpan dalam hati. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang langsung mau cerita. Ya, sekarang langsung mau cerita tentang janji Tuhan. Ya, ingat Tuhan tidak pernah berbohong, Dia selalu menepati janjinya. Nah, waktu itu adik-adik, sebelum Yesus naik ke surga, ya, Dia sudah menjanjikan kepada murid-muridnya kalau Dia akan memberikan Roh Kudus. Ya, Roh Kudusnya buat apa ya? Lalu turunnya bagaimana? Nah, sebentar kita mau nonton adik-adik, kita mau lihat gimana ceritanya ya. Oke adik-adik, kita lihat ya. Adik-adik, pada hari ini adalah hari Pentakosta. Semua orang berkumpul di Yerusalem adik-adik. Wah, ada yang dari luar negeri, ada yang dari desa, semuanya berkumpul. Nah, pada
pada saat itu murid-murid Yesus pun berkumpul. Mereka berkumpul untuk bersekutu dan berdoa. Nah, adik-adik, mereka berkumpul bersama untuk berdoa. Nah, pada saat mereka berdoa, adik-adik, tiba-tiba ada suara seperti angin yang keras. Wush. Wah, ya adik-adik, murid-murid semua kaget. Ya, wah, ada apa ini? Dan pada saat mereka melihat, ternyata di atas kepala mereka ada seperti lidah-lidah api. Wah, mereka semua kaget. Tapi mereka tahu dan mereka ingat, inilah yang dijanjikan Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata yang kaget itu bukan hanya di dalam rumah, ternyata di luar rumah pun merasa terheran-heran. Ada apa di rumah itu ya? Lalu mereka semua pada berkumpul, adik-adik ya, berkumpul ke rumahnya murid-murid Yesus yang ada berdoa itu. Pada saat itu mereka murid-murid Yesus ternyata udah keluar. Mereka bersemangat sekali ingin mengabarkan Injil. Pada saat mereka bilang, "Hai saudara-saudara, dengarlah firman ini." Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi? 小朋友们，为什么我会听懂他的话？真的很奇怪啊！Naonnya, abi tiasa ngadahu, tiasa ngartos. Naon ieu teh? Kok aku iso ngerti bahasa iku yo? Aku ndak ngerti loh. How can I understand what he says? Why I paham you punya bahasa betul. Uè, noi amo Yanka. Perché posso capire cosa dice? Abi baca bukan bahasa Pari. Adik-adik, sudah lihat karya Roh Kudus tadi? Wah, ya adik-adik, Roh Kudus membuat murid-murid Yesus bisa berbicara dalam satu bahasa tapi semua orang mengerti. Ya, wow. Dan karya Roh Kudus juga yang membuat semua orang yang mendengar firman Tuhan menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan mereka dibaptis, adik-adik. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita yang sudah percaya pada Tuhan, percaya bahwa Yesus mati dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga untuk kita, adik-adik. Maka kalau adik-adik percaya pada Tuhan Yesus, kita juga boleh minta dibaptis, ya. Kita dibaptis bukan untuk masuk surga, tapi untuk membuat meyakinkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang percaya. Nah, adik-adik tetap semangat di rumah walaupun hanya belajar di rumah, ya, taat mami papi dan tetap percaya pada Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus yang Engkau utus untuk kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mati dan bangkit untuk kami. Tuhan, berikanlah juga kami Roh Kudus untuk selalu menguatkan kami, menghibur kami Tuhan, dan untuk juga menjalani kehidupan ini. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saatnya ayat hafalan. Nah, adik-adik, ayat hafalan itu sekarang baru ya. Kita belajar sama-sama. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Oke, sekali lagi ya. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Adik-adik, hari ini kalian sudah mendengar cerita tentang Roh Kudus. Roh yang bisa menolong kita
Roh yang bisa memberi kekuatan kepada kita, Roh yang bisa menghibur kita, Roh yang sangat berkuasa, Roh yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sekarang Lausa ada pertanyaan, coba kalian jawab ya. Di Alkitab, Roh Kudus digambarkan seperti apa ya? Ya, betul, seperti lidah-lidah nyala api. Nah, sekarang kita juga akan membuat api dari kertas berwarna. Yuk kita siapkan bahannya. Bahan yang diperlukan adalah kertas berwarna merah, kemudian kertas berwarna kuning, karton. Jika di rumah tidak ada karton, kalian bisa menggunakan kertas yang dilipat berkali-kali supaya mendapatkan kertas yang lebih tebal. Kemudian pensil, gunting, lem, dan double tip. Yuk kita mulai. Pertama-tama kita siapkan kertas berwarna kuning. Kita akan membuat pola api dari kertas berwarna kuning ini dengan menggunakan jari kita. Taruh jari kita pada kertas berwarna kuning, tidak usah dibuka lebar, dibuka sedikit saja. Dan yang harus diingat adalah di setiap ujung jari kita akan membuat garis yang runcing. Kita ambil pensil, kita buat polanya. Ingat ya adik-adik, di setiap ujung jari kita buat garis yang runcing. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita akan gunting bagian ini. Setelah digunting, hasilnya adalah seperti ini. Kalau kalian kesulitan, kalian bisa minta tolong papa, mama untuk membantu kalian dalam menggunting. Langkah selanjutnya adalah kita mengambil kertas berwarna merah. Kemudian kita akan menjiplak pola ini di atas kertas berwarna merah. Yang perlu diingat adalah kita memberikan jarak antara 1-2 cm dari pola ini. Seperti begini. Kemudian kita akan gunting pola ini. Ini adalah kertas merah yang sudah kita gunting. Kita akan menempelkan pola api kuning di atas kertas berwarna merah seperti begini. Dan selanjutnya adalah kita menyiapkan karton yang lebar dan panjangnya disesuaikan dengan lingkar kepalamu dan kita tempelkan api ini di atas karton. Setelah pola api ditempelkan di atas karton, kemudian kita bisa menghiasnya. Kita juga bisa menambahkan tulisan Holy Spirit yang artinya Roh Kudus. Kemudian dengan menggunakan double tip, kita akan menyambungkan ujungnya satu dengan ujungnya satu. Seperti begini. Holy Spirit. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus untuk setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4a. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan
nama saya Nadia. Sekarang kita akan berdoa Bapa kami seperti diajarkan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang.